hadiya asyara. Dars yang ke-11. Coba Abu Dzulqarnain baca judul sama paragraf pertama. Masya Allah, barakallahu fiik. 100 ini. Coba terjemahkan. Ada apa? Taman. Ya. Masya Allah. Baiti, rumahku. Hada baiti, ini adalah rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku berhadapan dengan masjid. Bisa ya, seperti itu. Amam di depan masjid, artinya berhadap. Baiti jamilun, rumahku indah. Fihi hadiqatun shaghirah, di dalamnya terdapat taman kecil. Hadiqah bisa bermakna kebun, bisa bermakna taman. Di sini lebih cocok kalau dia taman. Hadhihi ghurfati, ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilah, di dalamnya terdapat jendela besar dan kipas angin yang indah. Hadza sariri wa hadza kursi wa hadza maktabi, ini ranjangku, ini kursiku, dan ini adalah mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Di mana khobar yang kalau di sini? Ya, khobarnya alal maktabi ya. Jamku, pulpenku, kitabku ada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, tasku ada di bawah meja. Nafidatu ghurfati, jendela kamarku maftuhatun, terbuka. Baik. Video Abu siapa nih yang antum enggak angkat kepala ya, jangan takut ditunjuk. Baik, tahu. Mana yang biasa di depan itu, siapa yang di sini? Yang guru bahasa Inggris atau yang di sini biasanya? Siapa yang udah datang? Ya itu. Siapa beliau? Hah? Pak Ismail ya? Ya.
Kita sih. Li, panjang, panjang. Li, kalau li akhun nanti tidak ada ya-nya, tidak terbaca. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan diterjemahkan. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Akhi di sini. Ini adalah ya, ini adalah kamar saudaraku. Ya, saudariku. Li, saya, li, ianya kan saya. Saya memiliki. Hah? Tidak ada anak di sini. Ya, saya memiliki satu saudara laki-laki. Ya, bernama Usama. Terus, Masya Allah, Suad. Siapa ini kira-kira? Ya, yang di sampingnya. Jangan takut ya. Kalau kita belajar itu, ya, kan kita berniat, berharap kita bisa. Ya, kalau kita takut, tidak pengen ditunjuk, ya, akhirnya kan tidak bisa-bisa nanti. Ya. Jadi harus berani, tidak apa-apa kalau salah. Ya, jadi berharap mudah-mudahan saya ditunjuk. Jangan mudah-mudahan bukan saya, mudah-mudahan bukan saya. Ya, kalau seperti itu nanti tidak ditahu bisa atau tidak. Ya, baik, silakan. Baik, terjemahkan. Ayah dan ibuku di dalam kamar yang besar itu. Ya, ada tilkanya kan. Terus saya, ya, saudara laki-lakiku. Baik, Masya Allah. Baik, saya baca dari tengah tadi ya. Hadhihi ghurfatu akhi.
Saya baca kembali karena mungkin kurang kedengaran nanti di rekaman. Siapa tahu ada yang mau dengar kembali. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini adalah kamar saudara laki-lakiku. Wa tilka ghurfatu ukhti. Dan yang itu adalah kamar saudara perempuanku. Ghurfatu akhi kabirah. Kamar saudaraku, saudara laki-lakiku besar. Sementara kamar saudara perempuanku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudaraku berhadapan dengan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakh. Sementara kamar saudara perempuanku ada di depan dapur, berhadapan dengan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Saya memiliki satu saudara laki-laki namanya Usama. Atau tadi bernama Usama. Itu juga bagus. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Dan saya memiliki saudara perempuan bernama Su'ad. Ayah dan ibuku berada di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Alhamdulillah kita bisa baca ya. Karena mufradat kosakata setelah kita hafal ya, mungkin sebagian kedudukan kata yang ada dalam kalimat ini atau bahkan keseluruhannya kita bisa tahu ya. Itu karena kita sudah pelajari ya. Sama nanti kalau ada kitab tidak berharokat juga selain daripada ini ya. Kalau kita banyak menghafal kosakata, belajar sorof, nahwu, dengan berjalannya waktu, yang penting kita terus berlatih. Bukan hanya sekedar paham, tapi dibiasakan juga lisannya, membaca. Nah, maka bisa juga kita baca. Kalau nanti belum semuanya, ya mungkin kebanyakannya, atau mungkin setengahnya. Dan terus kita belajar dan belajar, setelah bertahun-tahun, pasti kemampuan kita tidak akan sama dengan hari ini. Yang penting kita belajar terus dan berusaha mempraktekkan apa yang kita pelajari supaya kita tidak lupa. Tapi kalau kita berhenti belajar, maka sudah. Bahkan yang dipelajari juga akan hilang. Seperti itu. Jadi terus belajar. Sebab belajar ilmu bahasa Arab itu bagian dari mempelajari agama. Yang penting niatnya belajar bahasa Arab supaya bisa paham Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Dan kalau kita belajar dengan niat seperti itu, berarti ya kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Ya. Tamarin, latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Yang belum dapat, silakan Pak Hidayat, nomor 1. Fihi hamidun. Ya. Andai kata kita tidak belajar, mungkin yang seperti ini tidak bisa kita baca. Tapi alhamdulillah karena kita belajar, makanya kita bisa baca. Man fi hadzal baiti. Kira-kira bait di situ apa i'rabnya? Man fi hadzal baiti. Karena yang baca Pak Hidayat, coba apa kedudukannya dalam kalimat? Coba diingat-ingat. Kita sudah belajar fi'il dan fa'il. Kemudian mubtada, khobar. Ada na'at, ada badal, ada yang majrur karena huruf jar, ada mudhofun ilaih. Dari hal-hal yang sudah kita pelajari ini, kira-kira al-bait itu yang mana? Mubtada.
Nah, kalau mubtada berarti baitu harusnya, karena mubtada hukumnya marfu. Sementara kita baca apa tadi? Baiti. Ya, kira-kira sebagai apa itu? Ya, huruf jar masuknya di hadza. Al-bait, jadi hadza di sini bisa ditiadakan, diganti dengan al-bait. Man fil bait itu sama. Man fi hadzal bait dengan man fil bait. Ya, badal, karena badal itu pengganti ya. Dia bisa menggantikan hadza. Hasan. Siapa yang ada di dalam rumah? Fihi, di dalamnya, itu di dalam rumah. Hamid, terdapat Hamid. Hamidun di situ baru mubtada, ya. Sebab fihi itu al-jar wal majrur. Fi huruf jar, ha kemasukan huruf jar. Hanya karena dia kata ganti itu tidak berubah. Jadi nanti dia kalau sebelumnya kasroh maka hi bacanya. Kalau sebelumnya fathah atau dhamma bacanya hu. Ya, misalnya kita buhu, kita bahu, kalau kita bihi, ya begitu. Nah, sekarang fi kasroh setelahnya sukun, ya sukun berarti bacanya hi bukan hu. Fihi. Di dalamnya, itu dalam rumah. Ini huruf fi huruf jar, ha kemasukan huruf jar. Ini namanya al jar wal majrur. Ya. Dia tidak bisa jadi mubtada, tapi bisa jadi khobar. Jar wal majrur itu bisa jadi khobar, ya. Di murojaah kembali ya dari awal, jenis-jenis khobar diantaranya namanya khobar dalam bentuk huruf jar bersama isim yang dia masuki. Hamidun itu mubtada'nya. Di dalamnya ada Hamid. Baik, Abu Fitrah. Sedangkan nomor 2, madza fil haqiba tu tati. Kenapa? Ada huruf jar fi sebelumnya. Bagus. Madza fil haqibati. Apa yang ada di dalam tas? Ya. Tas itu apa isinya? Begitu. Terus fiha, ya, wa daftari. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya ada kitabku, ada buku, pulpen, dan buku tulisku. Jadi nanti sayanya itu bisa satu kali saja. Di dalamnya ada kitab, pulpen, dan buku tulisku. Gitu ya. Saya kalau kurang bagus kedengarannya, di dalamnya ada kitabku, ada pulpenku, ada buku tulisku. Berulang ku gitu. Sementara kalau di dalamnya ada kitab, pulpen, dan buku tulisku. Jadi artinya semuanya milik saya gitu ya. Iya, sebab ketika kita terjemah ke bahasa Indonesia, kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang bagus begitu. Tapi maknanya sama. Tidak semua lafadz yang ada di situ diungkap semua, tapi maknanya sama. Nah, begitu. Kayak tadi, madza fil hakibah, apa yang ada di tas. Maksudnya bisa diterjemah
Tas itu apa isinya gitu. Apa isi tas itu? Kan sama itu, ya. Apalagi kalau berulang wa itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan pakai koma-koma begitu kan. Nah, berarti tinggal intonasinya saja diatur. Nah, misalnya pada nomor 3 misalnya, man fis sayyarah, siapa yang ada di dalam mobil, fiha, di dalamnya abi, ada ibuku, wa ummi, dan abahwan. Abi, di dalamnya ada ayahku, wa ummi, dan ibuku, wa akhi, dan saudaraku, saudara laki-lakiku, wa ukhti, dan saudara perempuanku. Ini kan berulang dan itu kan dalam bahasa Indonesia tidak ada seperti itu. Siapa dia pakai koma kan? Nah, berarti tinggal intonasinya diatur. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Dalamnya ada ayah, ibu, saudara, dan saudariku. Nah, gitu. Karena sama itu ya. Kemudian dalam menerjemah juga tidak mesti yang ada di awal kita harus ungkap duluan dalam terjemahan. Intinya makanya itu pentingnya melihat kedudukan setiap kata itu di mana. Nah, dari situ kalau menerjemah itu harus ambil dulu yang mana. Nah, gitu. Misalnya mubtada khobar atau fiil fa'il misalnya ada fiil ada fa'il. Nah, ketika dia terjemah fa'il dulu diterjemah baru fa'ilnya. Nah, gitu. Baru fiilnya. Seperti itu, ya. Jadi penting itu eh, apa namanya, memahami, mengetahui kedudukan setiap kata di dalam kalimat, ya. Memahami kedudukan setiap kata dalam kalimat. Seperti mubtada, khobar, maf'ul bihi, mudhofun ilaih, sifat, badal, itu penting ini. Ya. So, kalau kita tidak tahu, itu kita bisa salah paham. Bisa salah paham. Baik, berikutnya nomor 4 yang belum. Firdaus. Nomor 4. Kalau nomor 3 saya sudah baca tadi. Ya, antum persiapannya nomor 3 tadi ya. Meleset ini. Ma fi ahad. Man fi, jadi itu yang panjang-panjang itu ya. Perhatikan. Man fi, ya. Man fi masjidil jami'atil an. Ma fihi ahadun. Siapa yang ada di masjid kampus sekarang? Ma fi, ma fihi ahad. Ma di situ artinya tidak. Tidak ada ahad, seorang pun fihi, di dalamnya. Jadi jangan tidak ada di dalamnya seorang pun. Ya, bisa kita pahami, tapi dalam susunan bahasa Indonesia mungkin kurang tepat ya. Tidak ada seorang pun di dalam masjid tersebut. Ma. Jadi terjemahannya ma dulu, baru ahad, baru fihi. Oke. Sebab posisinya, kedudukannya memang ahad itu harusnya di awal, sebab dia mubtada. Sementara fihi itu adalah khobarnya. Baik. Berikutnya nomor 5. Mulai dari Pak Hidayat lagi. Fi hadhihi. Ghurfah ada alnya. Harus dibaca, jangan di, ya. Saya coba Ahwan, latihan dulu. Coba ucapan huruf dha. Ya. Ini anunya, lidahnya keluar sedikit. Dha. Dha. Ya. Coba. Hadhihi, hadhi, dhi. Ya. Ti, ti, ti. Ya. Badal tadi, badal kan hadhihi kemasukan huruf jar, maka badalnya majrur. Terus
mudir, mudir. Ya, fihal mudi, Hah? Mudiru, ya, fihal mudir. Saya seperti yang antum baca di atas tadi, yang kita baca di atas, yang mana tadi? Ya, man fi hadal bait fihi hamid. Ya, hanya di sini diganti fi hadal bait dengan fi hadhil ghurfah. Fihi hamid diganti fiha. Sebab kembali kenapa pakai ha muannas? Sebab ghurfah muannas gitu, ya. Tapi susunan kata-katanya sama dengan di atas. Man fi hadhil ghurfati fihal mudir. Siapa yang ada di kamar fihal mudir. Di dalamnya ada apa? Oh, di sini bukan kamar ya, ruangan. Lebih tepatnya di ruangan ada mudir. Baik, berikutnya Iqra. Nomor 1 Abu Dzul. Baik. Nomor 2 wa ukhti. Ya, ukhti ya. Baik. Berikutnya nomor 3 ya. Kita nomor 3 itu. Hah? Wahibbullah di situ. Oh, bukan? Nah, ketahuan kenapa pilih nomor 5. Ternyata salah baca nomor 3. Ya, jangan uhibbuz. Nah, itu ya. Kalau kita bilang uhibbuz, berarti kita tasdid zanya, seolah-olah ada alif lam. Sama kalau misalnya, jadi ada yang menyetor misalnya, menyetor hafalan, ta'awud, kemudian baca bismillah, dia baca begini, bis, bis, itu kelebihan ba di sini. Bis, harusnya langsung bis, begitu. Bukan seolah-olah banyak dua, ada ba sukun, ada begitu. Itu detail ya, kalau baca Quran juga seperti itu. Uhibbu zamili, saya mencintai teman saya. Nomor 4. Tadi sudah dibaca, berarti kita nomor 6. Uhibbun, ya itu, jangan tanya saya, kita yang uhibbullaha, berarti uhibbun nabi ya fathah. Ya, sebentar saya jelaskan kenapa fathah. Terakhir, Pak Hidayat. Bukan li, lu. Ya, uhibbul lughatal arabiyyah. Saya menyukai bahasa Arab. Jadi kalau mau paham harus disukai dulu. Kalau disukai pasti akan bersungguh-sungguh. Karena disukai, ya, pasti akan murojaah, pasti akan rajin datang. Pasti itu karena suka. Kalau tidak suka, ya seperti itu. Makanya kalau mengajar, jadikan murid itu mencintai pelajaran yang kita ajarkan. 1 sampai 4 itu tidak kentara harokatnya ya. Harokatnya ab. Sebab ab itu abi ada 2 kata, ada ab, ada ya.
Tidak kentara harokatnya ab di situ. Sebab ba di situ abi, b di situ itu harokat karena harokat penyesuaian namanya, menyesuaikan dengan ya. Sebab ya harus kasroh sebelumnya. Ya yang bermakna saya. Tidak kentara harokatnya. Uhibbu akhi, juga tidak kentara. Harokat aslinya sebab kha di situ harokat penyesuaian di situ kasrohnya, menyesuaikan dengan ya. Zamili lamnya di situ juga harokat yang sebenarnya itu tidak kelihatan. Sebab lam di kasroh itu karena setelahnya ya mutakallim namanya, ya yang bermakna saya. Ustadi juga seperti itu. Tapi di nomor 5, 6, 7 itu kentara harokatnya. Uhibbullaha fathah. Berarti tadi andai kata ab, akh, zamil, ustad dikosongkan dari ya, nanti bahasanya begini, uhibbu aban, uhibbu akhon, uhibbu zamilan. Kalau pakai al berarti az-zamila, al-aba, al-akha. Uhibbu ustadan. Kalau pakai al, uhibbul ustadha. Fathah. Kenapa? Sebab di bawah itu uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbul lughatal arabiyyah. Apa alasannya? Hah? Mudhofun ilaih? Bukan. Mudhofun ilaih itu kasroh dia. Jadi di sini dia objek, maf'ul bihi. Saya mencintai, siapa yang dicintai? Allah. Ya. Saya mencintai Nabi. Saya mencintai bahasa Arab. Jadi misalnya, saya pakai kata kerja yang lain. Nasoro menolong. Zaidun. Zaid menolong. Zaidun pelaku. Berarti marfu. Yang ditolong berarti objek dia. Yang ditolong. Misalnya Amr. Berarti nanti bahasa Arabnya Nasoro Zaidun Amron. Fathah. Nasoro Zaidun Hamidan. Zaid menolong Ustadz. Nasoro Zaidun al-Ustadha. Nah, begitu ya. Diingat ya. Ya, jadi dikumpul-kumpul itu ada catatan yang saya sudah pelajari di Slugo. Satu, fa'il hukumnya, atau yang marfu yang sudah kita pelajari. Yang marfu, fa'il, mubtada, khobar. Badal dari yang marfu, na'at dari yang marfu. Yang mansub, maf'ul bihi, objek. Ya. Kemudian dzaraf zaman, dzaraf makan seperti amama, tahta ya. Apalagi badal dari yang mansub, naat dari yang mansub. Yang majrur, satu kemasukan huruf jar, dua mudhofun ilai, tiga badal dari yang majrur, empat naat dari yang majrur. Nah itu seingat saya itu yang kita pelajari ya. Ya. Jadi kenapa marfu? Nah, hukum rofa berarti ke yang marfu tadi fa'il, mubtada, khobar. Jangan kenapa marfu berpikir mungkin dzaraf zaman ini, dzaraf makan. Salah karena dia di situ tempatnya mansub di situ. Jadi dikelompokkan itu yang sudah kita pelajari dari yang marfu itu apa saja, yang mansub apa saja, yang majrur apa saja. Jadi kalau kita baca majrur alasannya harus yang di sini. Yang bagian isim yang majrur. Jangan kenapa majrur, kenapa kasroh? Mubtada, itu salah, salah tempat itu. Paham ya? Ya seperti itu. Selesai pelajaran 11. Jangan lupa di murojaah ya. Kalau kita kuasai sampai pelajaran 13 ya. Tapi harus dikuasai ya. Itu insya Allah setelahnya mudah ya. Kemudian perbanyak mengulang, membaca. Baca kembali supaya terbiasa lisannya ya. Itu kekakuan di lisan itu akan berkurang sedikit-sedikit kalau kita biasakan. Kalau kita tidak biasakan, walaupun paham, tetap tidak bisa baca. Sebab lidahnya kaku, lisannya tidak biasa. Ya. Baik, naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.